Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud, perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa dalam sujud ditolak, atau sangat jarang doa dalam sujud tertolak. Waktu dia sudah melayani, dia siapkan air wudhunya Nabi SAW di malam hari untuk sholat segala macam, terus Nabi bilang, mintalah sesuatu, ada yang kau mau mintalah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bersama anda di surga. Kata Nabi SAW, ada keinginan lain nggak? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah, itu udah keinginan saya. Saya mau di surga nanti bersama dengan anda. Udah itu saja. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan impianmu itu dengan memperbanyak sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 11, di situ penulis mengangkat sebuah hadis saja, yaitu sabda Nabi SAW, "Aktsiru minas sujudi fa innahu laisa min muslimin yasjudu lillahi ta'ala sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan fil jannati wa hatta anhu biha khati'ah." Artinya, perbanyak, kata Nabi SAW, perbanyaklah sujud, karena tidaklah seseorang muslim bersujud satu kali karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya satu derajat di surga dan menggugurkannya dari satu kesalahan. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Sa'ad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1204. Dan insya Allah kita akan masuk pertemuan akan datang nanti cara cerdas ke-6, yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Namun kita akan bedah panjang lebar insya Allah dengan izin Allah hadis yang baru saja kita bacakan dengan berikut tambahan-tambahannya. Potongan pertama dari hadis yang kita ambil sini adalah perbanyaklah sujud. Aktsiru as-sujud. Ya. Dan sujud ini dijelaskan dalam hadis yang lain, hadis sahih. Aqrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Fa aktsiru fihi du'a. Sesungguhnya paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan sang pencipta, sang raja yang sebenarnya Allah, adalah pada saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat itu. Perbanyaklah doa. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud, perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa dalam sujud ditolak, atau sangat jarang doa dalam sujud tertolak. Jadi di sini ada anjuran untuk sujud, dan sujud ini berarti bentuk kehinaan atau penghinaan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Kita meletakkan wajah yang selama ini menjadi sebuah simbol ketampanan, kecantikan. Bahkan Anda tahu juga, kalau untuk mengenal seseorang yang paling mudah adalah wajahnya. Makanya yang dipajang di foto, orang kalau video call kan wajah, gitu kan. Jadi wajah, begitu ada wajah, maka selesai. Orang akan tahu orang ini tampan kah, cantik kah, orang ini sedang komunikasi sama kita atau tidak. Nah ini wajah. Nah wajah ini diletakkan di tanah kepada sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya justru pada saat itu kata Nabi SAW, Aqrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba justru pada Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Ya. Dan dalam salah satu doa sujud, kita dianjurkan membaca selain Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, ada doa yang lain, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu lah aku sujud, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri, sajada wajhi, telah sujud wajahku, lilladzi khalaqahu wa sawwarah, yang telah menciptakan dan juga membentuknya. Alis seperti ini, mata seperti ini, hidung, mulut, bibir, dagu, pipi, dan seterusnya. Ya. Fatabarakallahu Rabbul Alamin, maka maha berkah Tuhan, Allah, Tuhan alam semesta. Jadi di sini pengakuan bahwasanya wajah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita ucapkan pada saat kita sedang sujud. Ya. Dinukil bahwasanya Nabi SAW paling banyak melakukan sujud. Ya. Dan juga dinukil dari para sahabat pada saat mereka punya hajat-hajat, mereka sujud kepada Allah SWT. Dan juga para tabi'in, dinukil dari Sufyan al-Thawri rahimahullah, salah satu ulama di Mekah, beliau kalau punya hajat, beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud sampai dia merasa Allah sudah menerima hajat-hajatnya. Dari sujud ini atau dari sabda Nabi SAW, fa'akthiru minas sujud, perbanyaklah sujud, diambil juga pelajaran lain, bahwasanya ada perintah untuk memperbanyak sujud, baik itu sujud dalam sholat wajib dan sholat sunnah, ataupun sujud-sujud lain yang di luar sholat, seperti sujud syukur, sujud tilawah, ya.
Dikatakan, nanti akan kita jelaskan panjang lebar masalah sujud dalam sholat, insya Allah. Tapi kita titik beratkan sujud syukur. Dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, kalau baginda Nabi SAW mendapatkan informasi yang menggembirakan, maka beliau SAW langsung sujud, walaupun tidak ada wudu di sini ya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikenal dengan sujud syukur. Ya, Anda dapat informasi tentang berhasilnya proyek, Anda dapat berita tentang hamilnya istri atau melahirkannya istri, atau misalnya dapatnya seorang anak ya, atau misalnya sembuhnya penyakit, atau banyak sekali hal yang Anda bisa lihat nikmat-nikmat Allah, Anda syukur kepada Allah SWT. Kemudian juga sujud tilawah, yang kata Nabi SAW tidak ada seorang hamba yang membaca ayat Al-Quran tentang ayat sujud, kemudian dia sujud, kecuali syaitan di sebelahnya akan menangis sambil mengatakan dia diperintahkan sujud. Dia sujud maka aku diperintahkan sujud, aku tidak sujud. Ya. Nah, jadi syaitan sendiri itu cemburu dan nangis dia kalau lihat kita sujud. Karena itu adalah ibadah yang sangat luar biasa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan jelaskan insya Allah ya poin tentang anjuran banyak sujud, kita akan kembali nanti. Kita ambil dulu ya mutiara yang kedua dari potongan sabda Nabi SAW. Ya. Dan atau fa'innahu laysa min muslim yasjudu lillahi ta'ala sajdatan, karena tidak ada seorang muslim pun yang sujud satu kali saja karena Allah, illa rafa'allahu biha daraja fil jannah, kecuali Allah akan angkat dia satu derajat di surga. Satu kali sujud satu derajat. Mungkin Anda bertanya, satu derajat memangnya seperti apa? Derajat teman-teman di surga itu jaraknya antara langit dan bumi. Karena Anda bisa lihat bagaimana langit tingginya. Bahkan sampai sekarang belum ada, bahkan mungkin tidak akan pernah ada ilmuwan yang datang dan bisa menjamah langit dengan tangannya. Karena jauhnya jaraknya. Itu satu derajat. Bagaimana dengan setiap sujudnya satu derajat? Dan memang bahasan ini cukup banyak dalam syariat Allah SWT. Seperti misalnya juga tentang masalah orang yang melangkah menuju ke masjid. Ya. Menuju ke masjid, kata Nabi SAW, tidak ada seseorang muslim yang menuju ke masjid kecuali satu langkah kakinya akan dicatatkan satu pahala, diampuni satu dosa, dan diangkat satu derajat. Ya. Jadi kalau Anda menuju ke masjid 50 langkah berarti 50 derajat. Nah sama juga dengan ini. Anda kalau sujud, ya kita hitung misalnya subuh, sholat wajib aja. Subuh berarti Anda 4 kali sujud. Di rakaat pertama kan 2 kali, rakaat kedua 2 kali, berarti 4 kali sujud. Ya. Karena setiap rakaat 2 kali sujud kan gitu. Di sholat duhur 8 kali Anda sujud. Karena ada 4 kali, 8 kali sujud. Karena ada 4 rakaat. 1 rakaat 2 kali sujud. 8 tambah 4 tadi subuh berarti 12 kali. Jadi sudah ada 12 derajat ya. Asar juga sama. 8. Ya. Berarti 12 tambah 8, 20. Maghrib ada 6. Ya. Berarti 26. Isya ada 8. Berarti 34 kurang lebih. Jadi kalau Anda sholat wajib saja, Anda sudah diangkat 34 derajat. Ini kita baru bicara sholat wajib. Belum kita bicara sholat sunnah, ya. Ada qobliyah subuh, 2 rakaat, ya. Berarti ada 4 kali sujud, kan gitu. Jadi kalau tadi 34, tambah 4 berarti 38. Ada qobliyah duhur, 4 rakaat berarti 8, ya. Jadi tadi 38 tambah 8, sudah 46, ya. Ada ba'diyah duhur 4 rakaat berarti 8 lagi. 46 tambah 8 berarti 54. Ya. Kemudian ada qobliyah asar 4 rakaat berarti 8. Kalau tadi 54 ya, tambah 8 berarti sekitar 62. Mohon maaf kalau ada keliru dalam hitungan, kurang lebih lah ya. 62. Kemudian tambah qobliyah maghrib ada 2 rakaat berarti 4. Ya. Berarti sudah 66. Kemudian ada ba'diyah maghrib 4 berarti 70. Qobliyah isya 4 dan ba'diyah isya 4 berarti 8 sekaligus ya. Berarti 78. Kalau sholat ya wajib dengan sholat sunnahnya Anda penuhi sehari yang dikenal dengan sunnah rawatib, itu berarti Anda sudah 78 kali sujud, yang berarti Anda punya sekitar 78 derajat. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada kekeliruan dalam hitungan mohon maaf, tapi ini kurang lebihnya. Ya, karena saya seketika saja hitung. Belum lagi kalau kita bicara sholat duha yang bisa 2 rakaat sampai tidak ada batas jumlah rakaat ya. Ada yang kerjakan 4, ada yang kerjakan 8, ada yang 12 gitu kan. Belum lagi sholat malam 8 rakaat dan ada witirnya. Belum sholat sunnah wudu, belum sholat taubat. Sekian banyak sujud yang bisa
kita kerjakan, ya. Dan itu bisa mengangkat derajat di surga. Demikian juga kata Nabi SAW, وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً. Dan satu kali sujud itu akan menghapuskan satu dosa. Jadi kalau kita hitung-hitungannya tadi, ya, 78 kali kita sujud di wajib dan sunnah, ya, di wajib dan sunnah, maka Anda bisa lihat teman-teman sekalian berapa, ya, pengampunan dosanya. Berarti ada 78 dosa juga dimaafkan. Itu baru sholat wajib dan sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib atau sunnah rawatib. Ya, bagaimana dengan diikuti dengan sunnah-sunnah yang lain seperti duha, seperti sholat malam, tadi sholat wudu, sholat taubat. Ini semuanya tahiyat masjid, ya. Atau mungkin Anda sholat nafilah, tambahan pendekatan diri kepada Allah SWT. Maka ini semuanya akan mengangkat derajat dan juga pengampunan dosa, ya. Dan tentu dengan diangkat derajat di surga berarti secara otomatis kita juga akan jauh dari api neraka. Karena kan di sini 80 cara cerdas untuk selamat dari api neraka. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke masalah, kembali ke masalah sujud tadi. Kembali kepada masalah sujud. Ada sebuah hadis yang mulia yang, ya, disebutkan dari riwayat Ma'dan bin Abi Talha al-Yamari, ya, al-Ya'mari, radhiyallahu anhu atau rahimahullah tepatnya, ini tabi'in. Dia berkata, aku pernah bertemu Thauban. Thauban ini radhiyallahu anhu sahabat Nabi, mantan budak Nabi SAW. Lalu aku berkata, beritahukan padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau Ma'dan berkata, aku berkata kepada Thauban, beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, Thauban pun sempat terdiam radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kali Thauban pun menjawab yang ketiga kalinya. Aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, alaika bikathratas sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta 'anka biha khati'ah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud atau perbanyak solat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu, maaf. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana dijawab oleh Thauban kepadaku. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 488. Hadis ini menunjukkan teman-teman tentang keutamaan sujud terutama dalam sholat, ya. Dan dianjurkan untuk memperbanyak sholat itu. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian bahwasanya satu-satunya amalan ibadah, ya, yang Nabi Muhammad SAW terima di langit itu adalah sholat. Yang rangkaian utamanya juga masuk adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah puasa, perintah zakat, perintah jihad, perintah apa saja diterima oleh Nabi SAW di bumi, ya. Tapi sholat Nabi SAW diterbangkan oleh Allah SWT perjalanan Isra dan Mi'raj ke Masjid Aqsa, kemudian menuju ke langit, ya, untuk menerima sholat. Dan di saat itu Nabi SAW diperlihatkan surga, neraka dan segala macam fenomena yang luar biasa dalam kejadian Isra dan Mi'raj, ya. Maka ini teman-teman sekalian menandakan sesuatu yang sangat agung gitu. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang sudah kita jelaskan tadi tentang masalah keutamaan sujud. Seperti tadi paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud, ya, maka perbanyaklah doa pada saat itu, hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis tentang, ya, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan fakamin ayyustajaba lakum, karena sangat pasti dikabulkan doa kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga tentang masalah keutamaan sujud, ya. Jadi ini anjurannya sangat luar biasa. Anjurannya sangat luar biasa gitu. Kemudian juga, ya, faedah yang bisa diambil daripada hadis paling dekatnya seorang hamba pada saat sedang sujud, Imam Nawawi berkata rahimahullah,
Dalam hadis ini terdapat dalil yang mendukung pendapat yang mengatakan bahwa sujud lebih utama daripada berdiri ketika sholat dan juga rukun-rukun sholat yang lainnya. Berarti rangkaian sholat yang utuh itu dari takbiratul ihram sampai salam, yang paling afdol di situ gerakannya justru sujudnya. Justru sujudnya, karena di situ kedekatan seorang hamba ya, kepada Tuhannya, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Bahkan tadi sudah kita bacakan hadisnya, sangat jarang ditolak doa pada saat sedang sujud. Ya. Jadi ini punya keutamaan yang luar biasa. Gitu. Keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga kita tahu bagaimana ya, sujud yang disebutkan di dalam hadis tentang masalah sujud tilawah ya, yang syaitan bisa menangis pada saat dia melihat seseorang hamba itu sujud ya. Kemudian kita juga lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berulang kali sebutkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang sujud. Dikenal dengan ayat-ayat sajadah. Bahkan ada surah sajadah khusus. Ya, di tengah-tengah ayat itu ada tentang masalah sujudnya, ya, sujudnya. Dan itu teman-teman sekalian sering dibaca oleh Nabi SAW setiap subuh Jumat. Hampir setiap subuh Jumat Nabi SAW membaca surah sajadah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Dan sujud di tengah-tengah sholat itu pada saat lewat ayat tentang sujud. Gitu ya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih riwayat Muslim nomor 81 ya. Kata Nabi SAW, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah." Wa fi riwayah Abi Quraib, "Ya waili umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahu al-jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar." Jika anak Adam membaca ayat sajadah, ya, tadi ayat yang berisi tentang masalah sujud, lalu dia sujud, maka syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Syaitan pun berkata, "Celaka aku, anak Adam ini disuruh sujud, lalu dia sujud. Dia pun masuk surga karena itu." Ya. Ini berarti memang sujud menyelamatkan dari neraka. Sebagaimana langkah kita, karena dia akan masuk surga. Kalau masuk surga berarti selamat dari neraka, kan gitu. Sedangkan aku diperintahkan, kata syaitan, untuk sujud, namun aku enggan sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis ini sekali lagi sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Berarti memang dia sebuah ibadah yang luar biasa gitu. Ya. Kemudian juga dalam riwayat lain tentang masalah dikeluarkannya dari neraka ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang yang memiliki tanda sujud di wajahnya itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Dalam sebuah riwayat Bukhari dan juga Muslim, Imam Bukhari riwayatkan nomor 7437 dan Muslim 182, disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hatta idza faragallahu minal qada'i bainal ibadi wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar." Pada saat Allah sudah selesai menentukan keputusan pada hamba-hambanya di hari kiamat nanti, ya, dan dia hendak dengan rahmatnya ya, mengeluarkan siapapun dari api neraka yang dia inginkan, amaral malaikata an yukhriju minan nari man kana la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari api neraka siapapun yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mimman aradallahu ta'ala ayyarhamahu. Dari siapapun yang Allah ingin kasihani dia. Yaqulu la ilaha, mimman yaqulu la ilaha illallah. Dari yang mengucapkan la ilaha illallah. Faya'rifunahum finnari bi'atharis sujud. Maka mereka pun dikenal oleh para malaikat dalam neraka dari bekas-bekas sujud mereka. Ya. Ta'kulun nara min ibn Adam illa athar sujudi. Harramallahu ala nari an ta'kula athar sujud. Neraka akan membakar seluruh tubuh anak Adam kecuali bekas sujudnya, karena Allah telah mengharamkan neraka untuk membakar bekas sujud. Ya. Jadi bekas sujud itu ada di wajah ya, terlihat gitu. Ya, karena memang dia sering sujud, Allah SWT berikan dia cahaya di wajahnya gitu. Dalam Sahih Muslim, An-Nawawi menyebutkan sebuah bab keutamaan sujud dan dorongan untuk melakukannya.
Dari Thauban bekas budak Rasulullah SAW ditanya ya, oleh Ma'dan bin Abi Talha al-Yamari. Tadi sudah kita sebutkan riwayatnya ini ya. Pada saat dia menyampaikan bahwasanya Nabi SAW mengatakan alaika bikathrati sujud, perbanyaklah sujud ya. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallah biha darajah. Karena kalau kau sujud satu kali Allah akan angkat kau satu derajat, wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah akan hapuskan darimu dosa-dosa ya. Juga ada seorang sahabat yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini orang yang mulia sekali. Dia pernah melayani Nabi SAW, kemudian dia bilang, ya, waktu dia sudah melayani, dia siapkan air wudhunya Nabi SAW di malam hari untuk sholat segala macam. Terus sambil bilang, mintalah sesuatu, ada yang kau mau mintalah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bersama anda di surga. Kata Nabi SAW, ada keinginan lain enggak? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah, itu udah keinginan saya. Saya mau di surga nanti bersama dengan anda. Udah itu saja. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan impianmu itu dengan memperbanyak sujud. Maknanya solat. Karena mayoritas sujud ada di dalam solat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kita akan masuk teman-teman sekalian lebih dalam membahas tambahan informasi berhubungan dengan masalah bahasan kita tentang masalah solat. Ya. Jadi tidak akan pernah luput antara bahasan solat dengan sujud. Karena itu satu kesatuan. Tidak mungkin dipisahkan gitu. Tadi itu kebetulan kita bicara tentang umumnya dalil masalah sujud ya. Maksud dalamnya sujud solat wajib, solat sunnah, sujud tilawah, sujud syukur dan seterusnya. Tapi sekarang kita coba akan masuk ke masalah solat itu sendiri. Ya. Kita akan kembali mengingatkan karena memang sujud itu ada dalam solat. Sujud itu ada dalam solat. Dan bagaimana Nabi SAW mengingatkan kalau ada orang yang solat memberi wudu dengan sempurna lalu kemudian dia memberikan hak ruku, hak sujudnya betul-betul tidak tergesa-gesa gitu ya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Demikian pula ada orang yang sebaliknya dikenal dengan musi'us sholat dalam hadis Bukhari. Orang yang buruk sholatnya, dia datang kepada Nabi SAW untuk dengarin ceramah Nabi, penyampaian Nabi. Lalu dia sholat dulu, Nabi lihat, ternyata dia buru-buru sekali. Buru-buru sekali sholatnya, tidak ada tumak ninanya, termasuk sujudnya. Maka setelah dia salam, dia datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kembalilah, ulangi sholatmu, karena kau belum sholat. Dia ulangi lagi, sama lagi. Dia kerjakan sholat juga sama, begitu bentuknya. Maka Nabi SAW mengatakan, ulangi sholatmu, sampai berulang kali. Ini dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu selain ini. Kata Nabi SAW, kalau kau ingin sholat, lakukanlah ini dan itu. Diajarkan agar dia tenang, penuh dengan tumak nina, kemudian dia mulai memberikan haknya masing-masing. Kalau dia menghadap kiblat dengan tenang, takbiratul ihram dengan tenang, kemudian meletakkan di awal dadanya, kemudian dia baca iftitah, al-fatihah, surah, kemudian dia dengan tenang, ruku, sampai sini-sini kembali pada tempatnya, kemudian dia baca Subhana Rabbil Azim, ya, kemudian dia bangun, Sami'allahu hamidah, kembalikan sendiri-sendiri pada tempatnya, baru kemudian dia baca Rabbana walakal hamdu. Terus begitu sampai salam. Dia memberikan hak daripada sholat itu, sampai kata Nabi SAW, kalau dia sujud, kalau engkau sujud, maka biarkan sendiri-sendiri pada tempatnya, ya. Kemudian ucapkanlah puji Allah Subhanahu Rabbil A'la, kemudian baru duduk di antara dua sujud, lalu berikan dulu ketenangan, ya, sendiri-sendiri kembali pada tempatnya, lalu kemudian baru baca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, baru sujud lagi, begitu seterusnya. Dan kita tahu teman-teman sekalian, dalam satu rakaat seluruh gerakan dilakukan sekali saja, gitu kan? Rukuk sekali, i'tidal sekali. Tapi sujud dilakukan 2 kali. Berarti ada sebuah pesan penting dalam masalah sujud ini. Oleh karena itu seseorang harus hati-hati. Dan sujud ini hanya boleh dikerjakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh sujud kepada makhluk. Gak boleh sujud di bawah kaki orang, gak boleh. Walaupun orang tua juga gak boleh. Sampai kata Nabi SAW ya, kepada para sahabat, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh orang sujud kepada selain Allah, ada orang yang boleh disujuti dari manusia, maka akan suruh istri untuk sujud pada suaminya. Tapi karena tidak boleh, jadi nggak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh, walaupun orang tua kita, tidak boleh kita sujud di bawah kaki dia. Kita boleh cium tangan, kita boleh hormati, cium keningnya, melayani. Tapi sujud itu nggak boleh sama sekali. Ya. Karena dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk melanjutkan bahasan kita dan tambahan informasi yang perlu kita tambahkan, yaitu tentang masalah
sholat 5 waktu, walaupun kita sudah sempat menyinggung di cara yang kedua ya, dalam menyelamatkan diri dari api neraka, namun ini lebih khusus lagi, kita akan memilih beberapa buah hadis karena ada singgungan masalah sujud ya, yang mudah-mudahan ini menambahkan informasi buat kita. Hadis dengan sanad sahih li ghairihi, atau menjadi sahih karena dikuatkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sahih At-Targhib Tarhib, tepatnya dalam kitab salatnya, yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahuma." Sesungguhnya salat 5 waktu itu pembersihan dosa di antaranya. Di antaranya itu di antara subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Ya, dan juga gerakan-gerakan dikerjakan dalam sholat itu berpengaruh. Di antaranya juga masalah sujud di sini. Thumma qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, "Ara'aita law anna rajulan kana ya'tamil wa kana baina manzilihi wa baina mu'tamilihi 5 anhar. فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبكي من درنه فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها." Kata Nabi SAW, setelah mengatakan salat 5 waktu pelebur dosa di antaranya, lalu beliau mengatakan, "Bagaimana menurut kalian jika ada orang yang bekerja dan antara rumah dan tempat kerjanya ada 5 sungai. Ada 5 sungai. Apabila dia mendatangi tempat kerjanya, dia bekerja keras sesuai dengan kehendak Allah, lalu badannya terkena kotoran ataupun keringat. Lalu setiap kali dia melewati sungai, maka dia mandi. Apakah hal itu masih menyisakan kotoran di tubuhnya?" Jadi kalau dia pergi ke tempat kerjanya, lalu dia kerja di sana, dia keringatan, kayak umumnya orang bekerja keras gitu kan, dia keringatan, badannya kotor gitu kan, bajunya kotor. Pada saat dia mau pulang ke rumahnya, antara tempat kerja dengan rumahnya ada 5 sungai. Dia mandi di sungai 1, kemudian dia mandi lagi di sungai 2, terus begitu sampai sungai yang kelima. Kata Nabi SAW, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya pada saat tiba di rumahnya? Tentu jawabannya tidak ada lagi. 5 kali mandi, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, begitulah sholat. Setiap kali dia melakukan kesalahan, lalu dia berdoa dan memohon ampunan, maka kesalahan yang telah dilakukannya diampuni. Maka kesalahan yang dilakukannya diampuni. Di dalam hadis yang lain, ya, dengan sanad sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin." Perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang dari kalian. Ya, ala babi ahadikum. Yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Dia mandi sehari 5 kali. Orang kalau mandi jelas, basahin kepala, bersihin kepalanya, badannya, semua itu orang kalau mandi seperti itu. Di dalam hadis yang luar biasa, ya, hadis lainnya dengan sanad hasan sahih. Hadis tadi yang sebelum diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Sebelumnya lagi Al-Bazzar dan At-Tabarani. Itu semua hadis-hadis yang sahih. Kalau hadis yang sekarang yang saya mau bacakan diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Al-Awsat dengan sanad hasan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahtarikun, tahtarikun." Jadi kalian terbakar ya. Maksudnya terjerumus dalam banyak kesalahan dosa sehingga membuat kalian bisa masuk dalam api neraka, dibakar. Fa'idha sallaitumus subha gasalatha. Kalau kalian sholat subuh, maka kalian telah mencucinya, membersihkan itu bahaya dosa dan kebakaran yang bisa menimpa tubuh kalian. Thumma tahtarikun. Lalu kalian terbakar lagi karena banyaknya dosa yang terjadi antara subuh ke duhur. Fa'idha sallaitumuz zuhra gasalatha. Kalau kalian sholat duhur, dibersihkan lagi dosa-dosa itu. Thumma tahtarikun, lalu kemudian terbakar lagi kalian, terbakar lagi. Setiap saat bisa masuk api neraka gitu. Fa idza shallaitumul asra ghasalatha. Kalau kalian salat asar, dibersihkan dosa-dosa itu. Thumma tahtarikun, lalu kalian terbakar lagi dan terbakar lagi. Fa idza shallaitumul maghriba ghasalatha. Kalau kalian salat maghrib, dibersihkan lagi itu.
thumma tahtarikun, lalu kalian terbakar dan terbakar lagi. Fa idza shallaitumul isya'a ghasalatha, kalau kalian salat isya maka tercuci semua itu. Thumma tanamuna fala yuktabu alaikum hatta tastayqidu. Kemudian kalian tidur, ya, dalam kondisi itu maka tidak dituliskan dosa atas kalian sampai kalian bangun. Ya, ini berarti menandakan sholat itu luar biasa. Di antara gerakan utama adalah yang sudah kita sebutkan tadi. Yang paling afdal kata Imam Nawawi dari semua gerakan sholat adalah sujudnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, hadis Hasan di ghairihi diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan juga Mu'jam al-Saghir, ya. Dan kata Al-Hafidh, rawi-rawinya semuanya dijadikan hujjah. Hadis ini hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salah. Ya bani Adam, kumu ila niranikum allati awqattumuha fa'atfi'uha." Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berseru setiap salat. 5 waktu, salat wajib. Wahai anak cucu Adam, bangkitlah kalian ke api yang telah kalian nyalakan, lalu padamkanlah ia. Maksudnya dengan sholat itu. Ya. Karena kita tidak pernah tahu, subhanallah, masalah dosa-dosa yang kita lakukan, mana yang akan membinasakan. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan juga oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu munadin 'inda hadrati kulli salat." Akan diutus seseorang atau sosok malaikat pada setiap waktu sholat tiba. Fayaqul, lalu dia berkata, "Ya bani Adam, qumu fa'atfi'u 'ankum ma awqattum 'ala anfusikum." Wahai anak Adam, berdirilah dan matikanlah dari kalian apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian. Maksudnya api, ya. Kalian bisa terbakar dengan dosa-dosa. Fayaqumun, maka mereka pun berdiri. Fatasqutu khatayahum min a'yunihim, maka jatuhlah dosa-dosa mereka dari mata mereka. Wa yusallun fayughfaru lahum ma bainahuma, lalu mereka salat, lalu salat-salat yang ada di antara keduanya pun diampuni untuknya. Thumma tuqiduna fi ma baina dzalik, kemudian kalian menyalakan lagi di antara itu api-api, ya. Fa idza kana 'inda as-salati al-ula nada ya bani Adam qumu fa'atfi'u ma awqattum 'ala anfusikum fayaqumun fayatatahharun. Lalu ketika salat pertama telah tiba, dia memanggil, wahai anak Adam, berdirilah lalu matikanlah apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian, maka berdiri, maka mereka pun berdiri lalu bersuci, ya, dengan panggilan azan, ya, hayya 'alas shalah, gitu, ya. Wa yusalluna dalam kurung adh-dhuhra fayughfaru lahum ma bainahuma, lalu mereka pun berdiri bersuci lalu menunaikan salat duhur, ya. Maka dosa-dosa yang ada di antara keduanya, antara subuh dengan duhur, diampuni untuknya. Faidah hadaratil asra famithlu dzalik, dan kalau tiba waktu asar sama seperti itu. Faidah hadaratil maghrib famithlu dzalik, kalau tiba waktu maghrib maka seperti itu. Faidah hadaratil atamatu famithlu dzalik fayanamun wa qad ghufira lahum mudlaj fi khairin wa mudlaj fi syarr. Lalu kalau tiba isya, demikian pula ada apa adanya, ya, diampuni juga. Kalau mereka sholat lalu mereka tidur dalam keadaan telah diampuni, maka ada yang melalui malam dalam kebaikan dan ada yang melalui malam dengan keburukan. Maksudnya yang sholat melalui malam dengan kebaikan, ya, karena dibersihkan dosa-dosa, dan yang tidak sholat maka melalui malam dengan keburukan, ya. Hadis yang terakhir teman-teman yang ini saya bacakan, atau 2 buah hadis, ya, yang akan saya bacakan berhubungan dengan masalah ini, yaitu hadis mauquf ini sampai ke sahabat Salman radhiyallahu anhu, dan dia sahih li ghairihi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, yang berbunyi kata Salman, "Hafidhu ala hadhihi shalawatil khams." Jagalah selalu salat 5 waktu kalian ini. Dan sudah kita bahasakan tadi, puncak yang terbaik dari seluruh gerakan salat adalah sujudnya. Fa innahunna kaffaratun li hadhil jirahat ma lam tusabil maqtala. Karena sungguhnya sholat 5 waktu itu pelebur bagi luka-luka atau dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar dihindari. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, ya. Jadi maksudnya di sini dosa-dosa besar butuh taubat nasuha, tapi selama dosa kecil maka akan dibersihkan semuanya, ya. Kemudian hadis yang terakhir yang saya bacakan, dan setelah ini insya Allah kita akan buka pertanyaan.
Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani juga dalam Mu'jam al-Kabir dan Mu'jam al-Awsat, ya, dengan sanad hasan sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima yusalli wa khatayahu marfu'atun 'ala ra'si." Sesungguhnya setiap muslim kalau yang melaksanakan sholat atau setiap muslim melaksanakan sholat, maka dosa-dosanya akan terangkat di atas kepalanya. Kullama sajada tahatu anhu. Setiap kali dia sujud, maka berguguran dosa-dosa tersebut. Perhatikan sujud yang disebutkan. Ya. Fayafrugu min salati wa qad tahattat anhu khatayahu. Dan dia akan bangun atau menyelesaikan sholatnya dalam kondisi semua dosanya telah berguguran. Nah, di sini sujudnya yang menggugurkan semua dosa-dosa tersebut. Dan cukup banyak hadis yang berhubungan dengan masalah bahasan ini. Intinya teman-teman sekalian, kita dianjurkan memperbanyak sujud. Dan sudah sebutkan tadi, jenis ini sujud itu sendiri.